Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi mengenai kisah teladan dalam mencari ilmu dari seorang ulama besar, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i adalah salah satu dari 4 imam mazhab yang ilmunya telah tersebar ke penjuru dunia. Imam Asy-Syafi'i dengan nama asli Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Quraisy. Beliau adalah ulama kelahiran 150 Hijriah di Gaza, Palestina, dan wafat 204 Hijriah di Mesir. Beliau adalah mujtahid yang karyanya dijadikan rujukan dalam fikih Islam sebagai mazhab Syafi'i. Setelah ayah Imam Asy-Syafi'i meninggal dan 2 tahun dari kelahirannya, sang ibunda membawa Imam Asy-Syafi'i ke Mekkah, tanah air nenek moyangnya. Ia tumbuh besar di Mekkah. Sejak kecil, ia cepat menghafal syair, pandai bahasa Arab dan sastra, sampai-sampai Al-Asma'i berkata, "Saya mentasydih syair-syair Bani Huzail dari seorang pemuda dari Quraisy yang disebut Muhammad bin Idris." Di Mekkah, Imam Asy-Syafi'i berguru fikih kepada mufti di sana, Muslim bin Khalid Al-Zanji, sehingga ia mengizinkan Asy-Syafi'i memberi fatwa ketika masih berusia 15 tahun. Kemudian ia belajar dari Dawud bin Abdurrahman Al-Attar, juga belajar dari pamannya yang bernama Muhammad bin Ali bin Syafi'i, dan juga menimba ilmu dari Sufyan bin Uyainah. Guru yang lain dalam fikih ialah Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Mulaiki, Sa'id bin Salim, Fudail bin Al-Iyad, dan masih banyak lagi. Syafi'i semakin menonjol dalam bidang fikih hanya dalam beberapa tahun saja duduk di halaqah ilmu bersama para ulama fikih. Kemudian Imam Syafi'i dikirim ibundanya untuk pergi belajar ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, yaitu Imam Malik. 2 tahun kemudian ia juga pergi ke Irak dan berguru kepada murid-murid Imam Hanafi di sana. Ia belajar kitab Al-Muwatta karya Imam Malik dan menghafalnya dalam waktu 9 malam saja. Ketika di majelis Imam Malik, Imam Syafi'i menghafal dan memahami dengan cemerlang kitab Al-Muwatta. Kecerdasannya membuat Imam Maliki mengaguminya. Sementara Imam Syafi'i sendiri sangat terkesan dan mengagumi gurunya, yaitu Imam Malik di Madinah dan Sufyan bin Uyainah di Mekkah. Bahkan Imam Syafi'i menyatakan kekagumannya kepada para guru dalam pernyataannya, "Seandainya tidak ada Malik bin Anas dan Sufyan bin Uyainah, niscaya akan hilanglah ilmu dari Hijaz." Lalu Imam Syafi'i kemudian pergi ke Yaman dan beliau belajar ke beberapa ulama di sana, Mutarrif bin Mazin, Hisham bin Yusuf Al-Qadi, dan masih banyak yang lain. Selain itu, beliau juga belajar ke Baghdad, yaitu Irak dan Mesir. Ketika di Baghdad inilah Syafi'i menuliskan mazhab lamanya, yaitu Qaul Al-Qadim, dan ketika di Mesir beliau menuliskan mazhab barunya, yaitu Qaul Al-Jadid. Di antara karya-karya besar Imam Asy-Syafi'i adalah Ar-Risalah, kitab pertama beliau tentang usul fikih, dan kitab Al-yang berisi mazhab fikihnya yang baru. Imam Asy-Syafi'i adalah seorang mujtahid mutlak, imam fikih, hadis, dan usul. Imam Ahmad berkata tentang Imam Syafi'i, dia adalah orang yang paling faqih dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di antara karya-karya beliau adalah syair. Syair-syair beliau banyak kita jumpai dalam bahasan tentang menuntut ilmu dan lain-lain. Di antara syair beliau adalah, "Saudaraku, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara, yang hal ini akan aku sampaikan penjelasannya. Kecerdasan, semangat, bersungguh-sungguh, kecukupan dalam hal harta, berkawan dengan ustadz, dan membutuhkan waktu yang lama."
Sesungguhnya di antara tanda Allah Ta'ala menghendaki kebaikan bagi hambanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya cinta ilmu, mencintai majelis ilmu, mencintai perkara menuntut ilmu. Semoga kisah Imam Asy-Syafi'i ini bermanfaat dan kita bisa mengikuti jejak beliau. Wallahu a'lam bishawab. Sekian kisah kali ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat salah penempatan kata. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.